Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Shalom. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus baik bagi kehidupan kita. Jikalau Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan bahkan para wanita pada hari Minggu pagi datang untuk melihat kubur Yesus. Tapi apa yang mereka temukan di sana? Kubur Yesus sudah kosong. Yesus tidak ada lagi ada di sana. Sebab Yesus sudah bangkit. Dia tidak mati, namun dia bangkit dari antara orang mati. Biarlah kebangkitannya pagi hari ini membangkitkan iman kita. Sebab dia adalah terang, dia hidup, dia yang memberikan pengharapan untuk kita semua. Haleluya. Kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Sebab sungguh besar setiamu bagi kami Tuhan, nyata di sepanjang hidup kami. Pagi hari ini kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kutinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Kata yang dapat kami lukiskan. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala hormat dan pujian. Bagimu segala pujian. Haleluya. Dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau.
bangkit bagi kami Tuhan. Betapa pagi hari ini kami beruntung memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang kuasanya tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Pagi hari ini kami yakin Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau memulihkan setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau. Engkau bangkit bagi kami, memberikan hidup bagi kami, memberikan pengharapan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu, untuk kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami mau hidup di dalam terang-Mu, supaya kami mampu mengalahkan segala ikatan dosa dalam diri kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kebangkitan-Mu membawakan pemulihan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami menyatukan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk kami memuliakan Engkau Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ku berdiri di tengah umat-Mu pagi hari ini dengan segala ucapan syukur buat segala berkat, kemurahan, kasih setia Tuhan yang dilimpahkan bagi kami saat ini. Di Anak Domba, Hosana bagi anak. Umat-Mu dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi Anak Domba, Yesus Kristus Tuhan. Ku berdiri di tengah umat-Mu dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tidak ada kata yang dapat kami ungkapkan Tuhan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, Namun hati kami tapi ku kan bersorak pulang memuji Engkau hati dan kekuatan-Mu.
kita akan rayakan kemenangan dan kebangkitan Tuhan. Haleluya. Bersukacita rayakan kemenangan Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup Selamanya Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, mari katakan dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Amin. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Sekali lagi. Dia bangkit. Dia bangkit. Amin. Dia Dia bangkit dan hidup bagi saya dan saudara. hidup Haleluya. Selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kuasa. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan.
kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan. Kami mau bersorak bersuka cita Tuhan. Amin. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan berkuasa dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Engkau berkuasa memerintah untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, setiap kita diberkati Tuhan dengan limpahnya. Semua oleh karena anugerah Tuhan yang boleh tercurah untuk kita semua. Puji Tuhan saudaraku, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan angkat satu pujian bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersukaria, berdendang ikuti irama. Karena Yesus sudah menang, bangkit untuk kita semua. Haleluya. Mari kita bersukaria, berdendang ikuti irama, bernyanyilah memuji namanya. Angkatlah suara pujian, nyaringkan sorak kemenangan, sebab Dia bangkit dan bebaskan umatnya. Hosana, 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 rayakan kemenangan Tuhan. Hosana, 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 mari puji Tuhan. Kuasa kebangkitannya, lepaskan semua ikatan. Marilah kita rayakan kemenangannya. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri saudaraku. Haleluya. Mari kita bersukaria, berdendang ikuti irama, bernyanyilah memuji namanya. Angkatlah suara pujian, nyaringkan sorak kemenangan, sebab Dia bangkit dan bebaskan umatnya. Hosana, 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 rayakan kemenangan Tuhan. Hosana, 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 mari puji Tuhan. Kuasa kebangkitannya, lepaskan semua ikatan. Marilah kita rayakan kemenangannya. Mari angkat tangan bagi Tuhan, katakan Hosana, 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 rayakan kemenangan Tuhan. Hosana, 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 mari puji Tuhan. Kuasa kebangkitannya, melepaskan setiap ikatan, lepaskan semua ikatan. Marilah kita rayakan kemenangannya. Kuasa kebangkitannya, kuasa kebangkitannya, lepaskan semua ikatan. Marilah kita rayakan kemenangannya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kuasa kebangkitannya sanggup melepaskan kita dari dosa, amin. Kebangkitannya akan memulihkan kehidupan kita. Jikalau Tuhan tidak bangkit, kita tidak akan ada. Namun biarlah kebangkitan Tuhan memberikan pengharapan dalam hidup kita. Kita bersyukur memiliki Allah yang hidup.
Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Sebab Dia penolong yang setia. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Tak pernah
Segala hormat dan puji kami aturkan kepada Bapa yang surga yang sudah membangkitkan putranya yang tunggal, memberikan kemenangan kepada kami semua yang percaya, terutama menang dengan maut oleh sebab dosa. Mari Bapa, hari yang sangat bahagia ini kami mengagungkan, meninggikan Tuhan. Lebih dari itu kami akan mendengarkan firman Allah yang supaya kami makin yakin kami bukan mengikut Allah yang mati, tetapi mengikut Allah yang hidup. Itulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat Paskah ya kepada yang mengucapkan selamat Paskah secara pribadi. Kami balas dengan secara umum, kami mengucapkan selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Kita sangat bahagia, terutama saya merasakan mengikut Allah yang tidak salah. Karena banyak orang mengikut Allah yang keliru, bukan Allah sebenarnya, tetapi disembah, dijadikan Allah. Kita akan sama-sama membaca di dalam Injil Matius, pasal yang ke-28 ya. Injil Matius pasal 28 ayat 5 sampai yang ke-8. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Ya, ini mencari Yesus walaupun disalibkan, mereka tetap percaya. Jadi bukan mengikut Allah yang gagal, tetapi Allah yang berhasil. Terus ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di makam, tidak ada di kuburan, tidak bersama-sama orang mati. Sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Mari lihatlah, buktikan. Jadi kebenaran firman itu harus dibuktikan. Jangan tanpa bukti, tanpa fakta, tanpa kenyataan, harus dibuktikan. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Iya, ada saksi ya. Bahwa Yesus bangkit itu ada saksi. Jadi perempuan-perempuan yang mencari Yesus yang disalibkan, yang dikuburkan di tempat dia tahu di mana dia dikuburkan, tapi diberitahu oleh malaikat, aku tahu bahwa engkau mencari Yesus yang disalibkan. Tidak ada di sini seperti yang dikatakannya. Tidak ada di sini. Dia bangkit. Dia hidup. Nah ini di firman hari ini saya berikan tema kita mengikut Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Allah yang hidup itu tahu ketaatan kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita, ketulusan hati kita. Tuhan tahu karena dia hidup.
Tapi kalau mati, ya enggak tahu. Nah sekarang untuk cara yang benar sesuai dengan firman, mengikut Allah yang hidup, mengikut Yesus yang hidup itu bagaimana? Apa cukup setia ke gereja? Tidak cukup. Apalagi tidak setia, tambah tidak cukup. Setia saja tidak cukup. Apa cukup menjadi pendeta, pengkhotbah? Tidak cukup, saudara. Harus mengerti kepastian penuntunannya untuk mencapai bahwa Yesus hidup dan kita pun hidup. Nah ini. Jadi kalau kita mengikut Yesus yang hidup, kita juga harus hidup. Kalau kita mati tidak bisa. Sejarah mati itu oleh karena dosa. Jadi orang Kristen yang bertahan dalam dosa, ya tidak bisa mengikut Yesus yang hidup. Tidak bisa. Nah sekarang kita akan belajar didikan yang hidup itu firman Allah. Yang kita ikuti sekarang ini, Yesus sudah di surga. Terus bagaimana kita mau mengikut Yesus yang hidup? Mengikut Yesus yang hidup itu atas bimbingan firman Allah, bimbingan Injil. Lah kak saudara sembrono mendengarkan firman Allah, sepertinya kok tidak ada niat ya. Tidak mengikut yang hidup saudara, tapi mengikut kehendaknya sendiri, kebenaran sendiri, pendirian sendiri, dan lain sebagainya. Coba kita baca di dalam Wahyu, pasal yang ke-14, ayat 6 dan ayat 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Padanya malaikat yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Teruskan. Untuk diberitahukannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ya, sudah yakin saya ikut Yesus yang hidup? Ya, kalau sudah yakin, saudara juga harus yakin bimbingannya, bimbingan firman-Nya, bimbingan Injilnya. Lah kalau saudara dengan Injil meremehkan, mendengar firman Allah meremehkan, wah omong kosong saudara mau ikut Allah yang hidup. Omong kosong. Ya, omong kosong itu omong tidak ada arti. Padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Semua teruskan. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah. Takutlah akan Allah. Dan muliakan Dia. Muliakan Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Yeah. Saudara senang ya dengan bumi. Kadang-kadang hanya perkara waris untuk rebutan ya. Senang tuh dengan bumi ciptaan Tuhan. Senang dengan buah-buahan, senang dengan harta, senang. Tapi kenapa saudara kok tidak senang terhadap yang menciptakan? Wih, kalau bicara duit, bicara harta, segalanya. Kenapa saudara tidak mencintai yang menciptakan? Itulah Allah dari berita Injil yang kekal. Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dia diizinkan melihat rahasia Allah, dia diizinkan memahami Injil,
Maka Rasul Yohanes menulis 5 kitab dari Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. 5 kitab akhir yang melihat kerajaan Allah, 5 kitab awal Musa juga melihat kerajaan Allah. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu Musa. Ya saudara, saya kalau bicara kita agak paham ya. Karena memang pergaulanku dengan Injil. Karena aku tahu aku ingin hidup, saudara. Aku bukan sekedar mau jadi pendeta, bukan. Ya, aku ingin hidup. Karena yang kita ikuti, Yesus mati dan bangkit, tidak ada dikubur, tidak ada. Dia sudah mendahului kamu, beritakanlah kepada para murid supaya mereka tahu. Injil, bicara Injil ya saudara. Gereja A pakai Injil, gereja B pakai Injil, gereja C pakai Injil, Injil semua Injil. Tapi Rasul Paulus tegas. Hati-hati dengan Injil yang lain. Injil yang berbeda dengan apa yang saya beritakan. Karena mereka menyampaikan Injil hanya untuk menyenangkan manusia. Bukan menyenangkan Tuhan. Wah. Kalau ada orang kaya, pendeta udah berani negur saudara. Itu Injil lain. Tapi Rasul Paulus tidak. Siapapun salah ditegur. Dikoreksi. Supaya apa? Supaya benar. Kalau tidak kuat pergi, silakan. Mau mengikut Injil lain. Tapi Injil yang benar yang disampaikan Rasul Paulus itu dibuktikan di dalam dirinya sendiri. Kalau saya menyampaikan Injil yang benar, saya harus membuktikan dalam diriku sendiri. Ya saudara, kalau aku tidak membuktikan kebenaran Injil dalam diriku, aku adalah pemberita Injil yang bohong. Bohong, saudara. Aku melayani Tuhan, bohong. Aku tidak merasakan kok. Ayo kita baca dalam Galatia 1, ayat 6 sampai 10. Galatia pertama, ayat 6 sampai 10 ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Mengikuti Injil lain. Pendeta Paulus sudah ngabarkan Injil lain. Hanya untuk menyenangkan manusia. Hanya gedebus ngomong tidak merasakan fakta Injil yang diberitakan. Ini omong kosong saudara. Tapi kalau memang Injil, ayo A, B ya B, C ya C. Tidak boleh diganti. Teruskan. Yang sebenarnya bukan Injil. Sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Ya. Dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Terus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Wah. Kok Rasul Paulus itu manusia biasa? Semula orang yang penuh dengan dosa, kok bisa tegas bagaimana? Dia merasakan kuasa Injil itu. Kuasa kebangkitan Kristus, dia rasakan. Nah kalau Kristen cuma Kristen beragama, wah. Ya saudara, tidak bisa. Kita harus yakin dan membuktikan seperti Rasul Paulus hambanya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam diriku. Yang ditampilkan adalah Kristus. Teruskan. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi,
jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Pemberita Injil itu bukan pemberita Kristus kalau menyenangkan manusia, saudara. Jadi harus menyukakan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan, tidak peduli. Ya, kalau Alkitab mengatakan banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipilih itu siapa? Yang tidak dipilih siapa? Yang tidak dipilih itu yang sembrono dengan Injil. Yang sikapnya tidak menunjukkan sikap hormat, sikap mengutamakan Tuhan. Wah. Ya, saudara. Saya mendapat kemurahan Tuhan, saya belajar pada hambanya Rasul Paulus. Kok begitu bisa ya? Dulu pembunuh, pembenci, pemberontak, kok sekarang berbalik jadi pelayan. Wah, saya bergumul, saudara. Untuk paham, oh ternyata keputusan hati. Setelah mengenal Injil, dia sungguh-sungguh tidak peduli kanan, kiri, depan, belakang, siapapun tidak peduli. Hanya satu, Injil Kristus. Maka dia mengalami keubahan hidup. Dia benar-benar hidup, digarap, dikerjakan oleh Injil. Ini saya rindukan. Saya rindukan, sangat-sangat saya rindukan. Apalagi usiaku yang sudah mulai masuk umur 80 tahun, saudara. Golek opo. Tuhan sudah sediakan semua yang kami perlukan, kami butuhkan. Tidak ada kekurangan apa-apa. Kok masih mau sembrono? Mau mengikuti hawa nafsu angkara murka. Tidak pernah puas, saudara. Tidak pernah puas. Seperti apapun tidak pernah puas di dunia ini. Tapi kalau mengikut Injil yang benar, mengikut Yesus yang benar, waduh, luar biasa, saudara. Luar biasa. Nah, setelah kita menerima berita Injil, sikap kita bagaimana? Setelah saudara mendengar firman Allah, sikap saudara bagaimana? Diuji sikap saudara. Apa masih seperti duduk ngene, wae rapopo, ngene oke, kancane oke, batin apa tetap seperti itu atau mengambil keputusan? Setelah Paulus mendengarkan Injil, dia dimelekkan oleh Ananias, diberitahu berita Injil, langsung mengambil keputusan. Tapi kalau diulur-ulur, sesuk ya Tuhan. Soalnya aku umur segini ya Tuhan. Kalau aku sudah begini ya Tuhan. Wah, ngolor-olor. Orang ngerti ya, sesuk engkau bengi mati. Lusae sesuk mati. Apa jadi ikut Injil yang menyelamatkan itu? Sekarang mendengar, sekarang mengambil putusan dari hak saudara, hak saya. Dan kalau saudara menggunakan hak, ada bukti nyata kuasa Injil itu yang memberikan kehidupan. Terus sikap kita bagaimana? Kembali pada Wahyu pasal 14 sekarang ayat 7 ya. Wahyu 14 ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah. Takutlah akan Allah. Ini sikap kita. Setelah menerima Injil, Rasul Paulus takut kepada Tuhan. Dia buta kalau tidak dituntun, tapi dia patut supaya pergi ke Ananias. Padahal Ananias yang mau dibunuh. Dia harus datang kepada musuhnya. Paulus taat.
Ananias ketakutan, tapi karena perintah Allah dia lakukan. Didoakan, ditumpangkan tangan, Paulus melek. Takutlah akan Allah, satu. Dan muliakanlah dia. Muliakan dia, dua. Karena telah tiba saat penghakimannya. Ya. Dan sembahlah dia. Dan sembahlah dia. Yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Takutlah kan dia. Takut dia itu berarti takut berbuat dosa, saudara. Orang takut akan dia berbuat dosa seenaknya, melanggar firman seenaknya, itu bukan orang takut akan Allah. Orang yang takut Allah itu takut untuk berbuat dosa. Tuhan, tolong aku, jangan sampai aku mati dalam dosa, Tuhan. Itu takut akan Allah. Tapi takut akan Allah di gereja, di luar sembarangan uripe. Seenaknya sendiri, semuanya sendiri, seakan-akan tidak ada Allah. Bisa berbuat apa saja. Takutlah akan Allah. Muliakan dia, bukan hanya muliakan dengan puji-pujian nyanyi itu. Muliakan dengan hidup kita. Ya. Dan sembahlah dia. Kita akan melihat contoh orang yang takut akan Allah itu seperti apa. Kejadian 22 ayat 12 ini contoh orang yang takut akan Allah ya saudara. Biar saudara belajar. Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Luar biasa. Takut akan Allah itu ternyata rela. Anaknya diminta rela. Bukan takut akan Allah, anaknya dibiarkan binasa, anaknya dibiarkan sembarangan, anaknya dibiarkan sakar pedi. Apa itu takut akan Allah? Bukan. Ya, takut akan Allah itu mendidik anaknya untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu takut akan Allah. Itu tugas kita sebagai orang tua, tugas sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Harus mendidik jemaat. Takut akan Allah. Takut akan Allah. Bawalah anakmu yang tunggal. Yang kamu kasih. Menjadi korban obaran. Waduh. Kehilangan anak saudara. Karena Abraham takut akan Allah. Menempatkan Tuhan lebih dari anak. Menempatkan Tuhan lebih dari kekayaan. Menempatkan Tuhan lebih dari apapun. Maka setelah anak diikat kaki tangan, mau disembelih, Allah berfirman. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan tidak segan-segan. Wah, senang sekali saudara. Saya belajar takut akan Allah. Saya benar-benar belajar takut akan Allah. Jangan terlalu matematika saya, aku berkat segini untuk ini, untuk itu, dan tidak perlu. Aku merasa diberkati Tuhan luar biasa. Benar-benar luar biasa, saudara. Ya, karena ada orang yang takut akan Allah. Diberkati besar. Mengembalikan milik Tuhan besar. Tidak setiap orang. Tapi kalau bisa melakukan, karena takut akan Allah. Maka kata firman Allah, menerima Injil keselamatan itu pertama-tama takutlah akan Allah. Wah, ternyata ujian takut akan Allah itu adalah soal korban.
orang yang takut akan Allah itu diperhatikan. Mungkin sudah baik, tapi belum di dalam Injil. Maka diarahkan kepada Injil. Kalau saudara dalam Injil, wah enggak peduli saudara. Tuhan ditempatkan yang utama. Ini bukan ajaran memaksa, tidak. Kalau hati itu baik, ya tapi belum dalam Injil. Ternyata diperhatikan Tuhan untuk menerima Injil supaya selamat. Saudara. Siapa orangnya? Kornelius perwira. Kita baca dalam Kisah Rasul 10 ayat 22 sampai 26. Kisah 10 ayat 22 sampai 26. Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Terkenal baik, orang ini terkenal dalam perbuatan baik, tapi belum dalam Injil. Teruskan. Telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Mengundang Petrus, pemberita Injil, supaya disampaikan pada Kornelius, orang tulus hati, orang takut Allah, tapi belum selamat karena belum di dalam Injil. Ini kata firman Allah. Terus ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Kornelius itu karena mengundang Petrus, diberitakan ya supaya Petrus datang mengajar Injil. Dia membawa keluarga. Ternyata orang ini cinta keluarga, saudara. Cinta keluarga untuk selamat, bukan egois. Nek wae dhewe selamat wis. Teruskan. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Ya cukup. Saya perlukan ini, saudara. Ya, saya kok dipanggil Tuhan lewat Injil. Seorangnya tidak baik, tapi hatiku tuh tulus. Hatiku tulus, aku tidak menganggap saya baik dan lain sebagainya. Aku mencari ilmu dengan kesungguhan, dengan ketulusan, tapi masih bertanya apa benar ini? Apa benar ilmu ini? Yaitu saya buktikan guru saya menunggu kebun jeruk dipercayakan oleh bos. Ya, aku ngobrol sama guru saya. Kakak saya yang sudah almarhum Mas Fran. Kowe nyolongo jeruk ngerti ora? Guruku ini. Nyolong jeruk, saudara. Banyak. Setelah itu aku pamit. Pamit aku. Orang ngerti. Ngapusi. Jadi ngerti sak durunge winarah. Ngapusi. Mulai. Ya. Saya mencari kebenaran. Bukan sekedar aku. Bukan kalau sudah dapat itu, wah rasanya. Tidak. Ini Kornelius. Baik hati. Tulus. Orang sembrono, orang angkuh, orang merasa hebat, merasa luar biasa. Tidak. Petrus mimpi ketika ada binatang naik turun. Harus disembelih. Petrus berkata, aku tidak pernah melakukan binatang yang najis disembelih. Yang dihalalkan Tuhan tidak boleh dinajiskan.
Inilah Kornelius, seorang perwira yang baik, menerima Injil dan selamat. Ya, saya teringat, ya, sebelum saya menyampaikan Injil kemana-mana, saya sampaikan kepada keluarga besar saya, di Cwelo, orang tua saya, adik-adik saya semua. Dan saya baru masuk, diutus Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, saudara. Ya, sejarahnya semua adik-adik saya lewat berita kayak Kornelius mengundang keluarga besarnya untuk sama-sama mendengarkan berita keselamatan. Inilah fakta bahwa Yesus tidak kalah dengan maut. Karena Yesus adalah Injil yang menyelamatkan. Jadi kita bukan sekedar ya, jadi orang Kristen mau mencari enaknya, mau mencari gampangnya, apalagi sudah berkorban. Wah, enak gue jajan, enak gue anak dewe, enak gue ini. Maaf, itu bukan pikiran Allah. Ya, saya peringatkan. Bukan pikiran Allah. Pikiran Allah nguji dengan soal persembahan. Anak yang tunggal. Ya, ibadah ini dibutuhkan. Memuliakan dibutuhkan dengan harta. Tanpa saudara berkorban. Gereja kita tetap gereja yang tidak bisa menjadi contoh yang baik. Tapi kalau saya rela berkorban. Sampai jumlah luar biasa 16 juta. Saya kagum, saudara. Ya, karena ibadah itu harus disertakan, memuliakan Allah itu. Kata Amsal, harus disertakan dengan harta. Ayo kita baca, Amsal 3. Amsal 3, ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Ya. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini yang merasakan mesti, oh puji Tuhan. Sepertinya, puji Tuhan. Ya saya, lumbung, melimpah. Muliakan Allah. Ya, dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbung diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Ya saudara, apakah saudara sudah merasakan ini? Hidup kok kurang. Siapa sih salah? Yang salah saudara. Meremehkan firman Allah. Sebenarnya kalau kita mau seperti Abraham hanya satu anak diberikan, sebenarnya kalau mau di dalamnya tuh mengandung berkat luar biasa, diganti. Tuhan tidak mau berhutang. Aku mengucap syukur karena nama besar, terkenal, termasyur itu dari Tuhan. Itu dialami oleh Yosua. Jadi terkenal, termasyur, padahal tadinya cuma santri Musa. Tapi menjadi terkenal, termasyur. Firman Allah itu benar, Injil itu benar, saudara. Tapi banyak yang, wah, ayo raiso, nek kon kono. Wah, ayo nanti piye anakku. Wih, nanti bagaimana? Lah inilah kebodohan kita yang tidak kita sadari. Menempatkan Tuhan yang utama itu sangat memelihara hidup kita, saudara. Kita terpelihara dengan tertib, dengan baik. Kalau kita mengutamakan Tuhan.
Tapi kalau kita meremehkan Tuhan, sama dengan mencelakakan hidup kita sendiri. Galatia 6 ayat 7, ayat yang kita paham semua. Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya. Aduh, saya tuh anak-anak kagum. Kok aku iso seperti ini ya? Kok bisa seperti, dari mana? Dari firman Allah. Kalau kita kepada Tuhan itu sungguh-sungguh, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Saudara. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Luar biasa. Saudara. Saya tuh adanya cuma, oh Tuhan, kok baik, amat baik, luar biasa baik Tuhan. Karena apa? Firman yang ditulis benar. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang akan dituai. Nah, Allah yang kita sembah ini bukan daging. Jadi kalau saudara menerima firman dengan daging, tidak pernah ketemu. Ya tidak pernah ketemu. Disuruh bawa anak yang tunggal, alasan anak satu kok bagaimana Tuhan. Disuruh bawa anaknya, alasan karena ini. Allah itu bukan daging. Jadi kalau kita melakukan selalu dengan daging, tidak ketemu sampai kapanpun. Allah itu roh. Maka kalau saudara mau ikut Tuhan, harus dalam roh. Mengalahkan daging. Walaupun bertolak belakang dengan apa yang kita laksanakan. Itulah Injil keselamatan. Dicontohkan dalam Yesus mati beda dengan kita, saudara. Kalau kita mati, kembali ke tanah. Tulang belulang ada di sana. Yesus mati tidak ada di sana. Karena roh inilah yang kita ikuti. Jadi kalau saudara selalu dibatasi dengan nalar, dengan daging. Sampai kapanpun. Kalau saudara kaya hanya dengan kekuatan pikiranmu, bukan dari Tuhan. Ya. Kalau saudara diberkati itu dari usaha saudara, bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, tempatkan Tuhan yang utama. Itu melakukan pekerjaan roh. Tapi kalau selalu berdalih, boleh saudara sukses. Tapi daging. Bukan dari Tuhan. Tapi kalau kita selalu mengikuti tuturan roh. Luar biasa. Allah itu roh. Ayo kita baca yang terakhir. Yaitu Yohanes 4 ayat 24. Ya. Kalau saudara selalu melawan roh karena daging, wah. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya, Allah itu roh, saudara. Kalau saudara selalu daging. Saya sering diperadabkan. Waduh, berat daging. Tapi kalau itu didikan Tuhan, kenapa harus kita tolak? Saya terima. Saya terima seperti apapun saya terima. Ya, kalau itu didikan Tuhan. Tapi kalau saya salah, saya harus mau mengakuinya. Mari pemain musik, singer tampil ke depan.
bukan Allah yang mati. Pastikan di dalamnya itu berlimpah-limpah, saudara. Tidak dalam kekurangan karena salah kita. Kalau dalam Dia yang benar, oh luar biasa, saudara. Kita bangkit tinggi. Allah yang hidup, saudara. Tidak usah takut apapun. Sampai soal hidupmu secara badani diberkati Tuhan. Haleluya. Oh, sebab Dia hidup. Haleluya. Luar biasa, saudara. Yakinkah? Ambil keputusankah supaya saudara menikmati semua yang dijanjikan oleh Tuhan? Atau mau sembrono, monggo saudara. Ku tak gentar aku hidup jadi sekali lagi hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yang luar biasa yang kami sembah, kami agungkan, itulah Yesus ditulis dalam Injil kehidupan. Karena dalam Injil itu berisi firman Allah. Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Tetapi berbeda dengan kami manusia-manusia ini yang mati dan tidak bisa bangkit. Tetapi ada pengharapan bagi kami. Yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ya, Kristus duduk sebelah kanan Allah Bapa, hidup kekal selama-lamanya. Kami pun akan memperolehnya itu. Oleh sebab itu, jangan sampai ada satu orang pun yang ragu-ragu berita firman, berita kebangkitan dan kehidupan Yesus yang akan menghidupkan kami orang berdosa lewat kematian, lewat korbannya, dan hidup oleh kebangkitannya. Terima kasih banyak Bapak, berkati semua jemaat yang hadir pada saat ini. Kalau ada yang tidak hadir, tetap Engkau berkati, ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kau berdoa. Haleluya. Semua kita mengangkat tangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing
Turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra, persekutuan Allah Roh Kudus, memberkati, menyertai, melindungi saudara semua. Sekarang, besok, akan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah